Pada hari ini Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020, sebagaimana biasa kami akan menyampaikan perkembangan COVID-19 di provinsi kita yang kita cintai ini. Namun sebelum lebih lanjut mengumumkan tentang perkembangan COVID, kami menyampaikan pesan-pesan yang tidak bosan kami selalu mengingatkan karena ini untuk kepentingan kita bersama, untuk manfaatnya kita bersama, kita nikmati bersama. Oleh karena itu, kami menghimbau untuk kesadaran secara bersama, tetap menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker dengan benar pada saat keluar rumah. Kenapa kami sebutkan dengan benar? Karena kami amati masih banyak saja memakai masker, namun hidungnya terbuka. Dan perlu dipahami, tempat masuknya virus itu yang utama adalah hidung, kemudian mulut, dan bisa juga melalui mata kita. Oleh karena itu, pastikan kita memakai masker dengan benar. Kedua, tetaplah jaga jarak. Jangan sampai terlalu dekat, jangan kurang dari 1 meter. Karena penularan virus ini sangat efektif atau sangat mudah dalam jarak yang kurang dari 1 meter. Kemudian selalulah cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Karena dengan mencuci tangan kita telah membebaskan tangan kita yang mungkin saja kita setelah menggunakan fasilitas umum seperti WC umum, kemudian kita pegang gagang tangga, kita pegang meja, yang kemungkinan di alat-alat tersebut, di benda tersebut, sudah menempel virus yang oleh orang yang sebelum kita menggunakan tempat tersebut, menggunakan alat-alat tersebut, dari badannya keluar virus atau dari tangannya ada virus sehingga menempel di benda tersebut. Dan oleh kita, setelah dia menggunakan, tangan kita terkontaminasi atau tercemar atau menempel virus tersebut ke tangan kita. Dan kita tidak sadari tangan kita menyentuh mulut kita, menyentuh hidung kita, dan bahkan mengucek-ngucek mata, menyentuh mata, sehingga virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, tidak perlu panik apabila kita terinfeksi virus ini. Karena sebagaimana kita ketahui, sebagian besar adalah tanpa gejala. Sikapi dengan tenang dan tetap mematuhi petunjuk daripada petugas kesehatan. Tidak perlu panik tersebut supaya daya tahan tubuh kita tetap kuat sehingga kita tidak menjadi sakit yang lebih parah. Oleh karena itu sikapi dengan tenang, tidak perlu panik, karena dengan kepanikan bisa menurunkan kekebalan tubuh kita. Yang mana kekebalan tubuh kita dibutuhkan untuk melawan virus yang masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami meminta untuk perhatian kita bersama, meminta disiplin kita bersama, karena tanpa disiplin kita bersama, kita yakin penyakit virus ini tidak akan pernah berhenti penyebarannya di tengah-tengah kita. Karena itu kami mohon apa yang disampaikan ini, kenapa selalu diulangi, supaya untuk dimengerti, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik. Supaya kita bisa kembali kepada keadaan yang normal lagi, dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa sebelum adanya pandemi COVID ini. Demikian, selanjutnya kami akan menyampaikan tentang perkembangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Selatan
Pertama yaitu ODP, jumlah total hingga hari ini berjumlah 7.120 orang. Kemudian telah selesai dilakukan pemantauan sebanyak 5.178 orang. Dan masih dalam pemantauan sebanyak 1.942 orang. Kemudian yang kedua yaitu PDP, jumlah secara keseluruhan sebanyak 720 orang. Dan telah selesai dilakukan pengawasan sebanyak 286 orang. Dan masih dalam proses pengawasan sebanyak 434 orang. Kemudian yang ketiga, yaitu kasus konfirmasi positif. Pada hari ini, Sumatera Selatan mendapatkan penambahan sebanyak 41 orang. Dengan rincian, Kota Palembang sebanyak 29 orang, Oku sebanyak 2 orang, Ogan Ilir 2 orang, Musirawas 6 orang, Banyuasin 3 orang, Oku Timur 2 orang, Lahat 3 orang. Sehingga total kasus kita di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.229 orang. Dan kasus telah dinyatakan selesai sebanyak 48 orang yang meninggal, sembuh 478 orang. Sehingga total kasus positif kita yang masih dalam proses penyembuhan, dalam proses menunggu hasil untuk menjadi negatif atau untuk menjadi sembuh, sebanyak 703 orang. Kemudian kasus sembuh hari ini sebanyak 34 orang, yaitu dari Kota Palembang 19 orang, Oku Timur 5 orang, Banyuasin 3 orang, dan Muratara 7 orang. Sehingga dengan demikian total sembuh kita di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 478 orang. Untuk yang meninggal pada hari ini kita mendapatkan penambahan 5 orang, yaitu Kota Palembang sebanyak 4 orang, dan Kabupaten Banyuasin 1 orang. Sehingga total yang meninggal di Provinsi Sumatera Selatan sampai hari ini sebanyak 48 orang. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas kedisiplinan kita bersama dalam mencegah penularan virus COVID-19 ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.